pagi bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari segera kita membuka kitab kita. Kita belajar firman Tuhan pada saat pagi hari di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6. Saya menunggu sampai semua boleh dapat ayatnya. Baik, kalau sudah ketemu, sekali lagi Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah dapat, baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah online, baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah Tuhan, mari untuk menghormati firman Allah, sejenak kita sama-sama berdiri. Kita akan baca ayat ini secara responsori ya. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Lalu ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Saya mulai dalam nama Tuhan Yesus. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu mendera mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau seluruh ternak tidak ada di mereka. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat 6 sama-sama kita. 3, 2, ya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada masa waktu Israel taat setia beribadah, mereka tetap diberkati Tuhan. Tetapi pada zamannya Hakim-Hakim pasal 6, Israel sudah tidak mau beribadah. Mereka membuat mezbah Baal. Mereka membuat satu penyembahan yang bukan tertuju kepada Tuhan. Dan mereka sudah tidak suka buka firman Tuhan. Dan akhirnya ayat 1 berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun. Saudara, 7 tahun itu bukan gampang. Tapi 7 tahun kenapa? Sampai dikatakan sana mereka melakukan yang jahat. Dan bukankah orang Israel umat pilihan Tuhan? Bukankah Israel umat pilihan dari silsilah Abraham? Tetapi pada masa ini mereka dikatakan tadi di ayat sebelum ayat 6, mereka sampai melarat 7 tahun. 7 tahun mereka melarat juga. Karena mereka melakukan apa yang jahat. Apakah yang jahat itu? Mereka dikatakan sana sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Mereka melakukan berhala. Mereka membuat tiang-tiang berhala. Di 1 Samuel katakan gini, berhala itu sama dengan tegar tengkuk. Berhala itu sama dengan susah dinasihati. Bahasa, maaf saudaraku, keras kepala, sama berhala.
Dan Israel sudah tidak mau dinasihati. Mereka umat pilihan. Mereka tahu Tuhan. Mereka tahu ibadah. Mereka tahu berdoa. Mereka tahu memuliakan Tuhan. Tapi mereka tidak lakukan. Itulah sebabnya dikatakan sana, maka terjadi di sana 7 tahun. Kalau saudara lihat di sana, dikatakan di dalam ayat yang 5 dan dikatakan juga di sana ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Allah izinkan orang Midian datang. Orang Midian itu datang. Itu datang kata ayatnya 45 seperti belalang. Seperti belalang. Datang tiba-tiba menyerbu orang Israel. Dan dikatakan sana, akhirnya Israel menjadi takut. Israel menjadi takut. Semua apa yang mereka tanam. Mereka tanam gandum, mereka pelihara domba, mereka pelihara lembu, diambil. Belum sempat panen, udah diambil. Belum sempat menuai, udah diambil. Bayangin kalau kita bekerja setengah mati, tapi gak ada hasil. Ini yang dialami mereka. Ada 3 yang mereka alami di sana. Pertama, karena kejahatan itu mereka melarat 7 tahun. Kedua, mereka menjadi takut. Karena ketakutannya itu mereka sembunyi ke gunung-gunung, sembunyi di gua-gua, di kubu-kubu. Dan yang ketiga, setiap apa yang mereka tanam, setiap apa mereka tabur, setiap mereka apa yang mereka kerjakan, itu diambil orang Midian. Nah 7 tahun kalau seperti ini, Indonesia baru 7 bulan. 7 bulan ya, Maret belum ya, belum 7 bulan. Dunia baru 7 bulan. Indonesia Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. Terasa banget. Ada kantor saudara saya di Kapten DKI, akhirnya harus tutup. Perusahaan itu. Gak banyak karyawannya, harus tutup. Akhirnya buka usaha lain karena pengaruh keadaan COVID. Di bulan Juli ini Bapak Ibu Saudara adalah puncak, kalau menurut pengamat, puncak di mana COVID-19 akan merajalela, akan banyak korban. Kalau saudara dan saya tidak jaga kondisimu, jaga imanmu, jaga juga apa yang sudah dianjurkan dalam protokol COVID. Lihat di TV, ya, lihat di televisi, tiap hari. Baru 7 bulan, baru 5 bulan. Israel 7 tahun. 7 tahun. Mari sama-sama kita menjaga hati, menjaga hidup, menjaga iman, menjaga keadaan kita untuk agar kita tetap sehat. Ada haleluya? Ada amin Bapak Ibu Saudara? Dan ini yang dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka melakukan sesuatu habis semua. Dan dikatakan sana, maka kita lihat, saya akan bacakan ayat yang kelima. Sebab orang-orang datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu banyak seperti belalang. Orang-orangnya, unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang ke negeri tempat orang Israel itu untuk memusnahkan seluruh orang Israel. Dan ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Mungkin kita belum sampai di sini, belum sampai di puncak yang melarat. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau saudara dan saya tidak patuh pada firman. Saya katakan akan ada masa di mana secupa gandum selinan semua akan harga mahal, dan orang akan terjadi kelaparan, akan terjadi banyak musuh lapar. Dan lihat apa yang sedang terjadi di dunia, saudara. Virus 1 belum selesai, muncul virus baru.
Di Pandeglang itu banyak orang meninggal karena DBD. Jadi belum selesai virus, sudah ada flu-flu yang lain, belum lagi DBD. Kalian mau kemana? Mau kemana kita? Nah itulah yang terjadi. Karena kenapa ini terjadi? Karena orang Israel sudah tidak suka beribadah, sudah tidak suka dengan firman. Dan malah mereka dikatakan di ayat berikutnya, nanti kita lihat, mereka membuat mezbah Baal. Mereka membuat mezbah Baal, tiang-tiang berhala. Dan dulunya mereka menyembah Allah hidup, mereka tidak mau lagi. Nanti katakan di sini Bapak Ibu Saudara, maka apa yang mereka mau lakukan supaya tertolong? Namanya Tuhan ya, sudah begitu pun tegar tengkuk, tetap aja kasihan Tuhan sama Israel. Sudah nggak bisa diatur, tetap aja. Itulah Tuhan ini ya. Itulah Tuhan itu kasihnya sama kita. Kadang-kadang kita dibilangin susah, diatur susah, tapi kasih Tuhan itu tetap aja. Tapi saya berkata, setiap kasih Tuhan itu jangan dipermainkan. Haleluya. Jangan. Kasih Tuhan datang kepada Israel, lalu dia datangi Gideon. Hai Gideon. Lalu Gideon berkata begini, ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Gideon ini orangnya melihat keadaan melarat itu, dia pergi lari, sembunyi dari pohon terbanting. Dia sembunyi. Malaikat datang. Gideon, kenapa kau lari? Kenapa kau sembunyi? Gideon takut. Di Gideon itu putus asa, Gideon itu minder. Karena seluruh rekan-rekannya, seluruh Israel sudah melarang. Dan akhirnya roh Tuhan datang kepada Gideon. Gideon, aku menyertai umat Israel. Gideon komplain. Asal engkau berseru, asal engkau datang kepadaku. Maka ayat 6 berkata, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Midian itu adalah masalah. Midian itu bagaikan seperti COVID-19. Berapa banyak orang sudah korban meninggal gara-gara COVID? Berapa banyak orang gara-gara COVID-19 pandemi ini banyak perusahaan tutup? Berapa banyak usaha-usaha yang sudah bangkrut? Berapa banyak orang begitu banyak digadaikan barang-barangnya di penggadaian untuk cuma sesuatu makan? Berapa banyak? Tetapi di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, hanya 3 yang diminta Tuhan dari kita. Hanya 3. Inilah keadaan sekarang. Inilah Midian akhir zaman yang merusak, merongrong iman anak-anak Tuhan, yang merusak, merongrong keuanganmu, hidupmu. Itulah Midian akhir zaman. Akan ada lagi Midian yang lebih menyakitkan. Lalu kemana kita? Alkitab berkata 3 hal yang mau kita lakukan. Kita 3 hal. Pertama, maka dikatakan ayat 6, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang lain berseru. Berseru, berdoa. Coba kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 7. 2 Tawarik pasal 7. Apa dikatakan di sana? 2 Tawarik pasal 7. Kita baca bersama-sama. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang 14. Mari. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Saya rindu kita sama-sama baca ayat ini. 3, 2, ya. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Tidak ada jalan lain untuk kita
lepas, bebas dari Midian akhir zaman. Yaitu Alkitab berkata, kalau atas nama Tuhan, bukan atas nama pribadi, atas nama Tuhan merendahkan hati. Datang ke Tuhan itu, Tuhan, saudara harus penuh rendah hati. Tanggalkan segala kecongkakan kesombongan, bahwa kita ini tidak ada hebatnya. Yesus yang lebih hebat dari kita. Tidak ada apa-apanya. Sekucil saja Tuhan putar balikan. Karena itu tidak ada yang kita perlu banggakan di hidup ini. Semua kita karena kemurahan Tuhan. Dan kata Alkitab, kalau umatku merendahkan diri. Jadi sebelum saudara berdoa, rendah hati dulu. Rendah hati bagaimana? Mau patuh kepada aturan-aturan yang sudah digariskan, baik secara firman Tuhan, baik secara unity dalam perkumpulan. Nah ini rendah hati. Rendah hati itu seperti saya katakan di minggu lalu, tidak suka membantah. Hari ini saudara hebat, tapi kalau saudara suka membantah, belum tentu 5 tahun ke depan engkau tetap hebat. Dunia ini akan berputar, saudaraku. Dunia akan berputar. Yang di bawah bisa ke atas, yang di atas bisa ke bawah. Tapi kalau saya dan saudara tetap rendah hati, tetap posisimu dalam kondisi apa yang ada sekarang ini. Haleluya. Nah ini merendahkan hati dikatakan. Dan dikatakan merendahkan diri berdoa. Nah ini dikatakan ketika bangsa Israel berdoa di tengah-tengah melarat karena semua hasil tanahnya dirampok, hasil kebunnya dirampok, ternaknya, lembunya, dombanya diambil sampai mereka tidak bisa makan. Ngeri ya kalau kita mengerjakan sesuatu kita tidak dapat, diambil. Dan bangsa Israel pernah gitu, dia tanam. Saya nggak tahu berapa lama hasil gandum itu. Kalau misalnya padi, taruhlah kalau padi di Indonesia ada yang 7 bulan, ada mungkin 1 tahun. Begitu panen, belum diambil satu pun sudah diambil oleh Midian. Domba yang lembu dipelihara dari kecil, baru membesar sudah diambil. Jadi semua penghasilan mereka tidak ada yang mereka bisa dapat. Itu lamanya 7 tahun. 7 tahun Bapak Ibu Saudara. Karena itulah maka di sini Alkitab berkata, di mana kalau umatku merendahkan diri berdoa, cari wajah Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara datang di rumah Tuhan hari ini, dan bagi juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ikuti ibadah online, tujuan kita semua cari Tuhan. Haleluya, cari Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Dan berikutnya dikatakan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Coba kita masing-masing mengintrospeksi diri kita. Apakah 1 minggu ini saya melakukan kejahatan apa enggak? Ya, lewat pikiran, lewat perkataan, lewat tingkah laku. Hari ini di rumah Tuhan yang kudus, kita mohon ampuni saya Tuhan. Supaya doamu, hidupmu, hidup kita semua ditolong, disertai, diberkati Tuhan. Dan dikatakan di sana, seterusnya dikatakan, maka aku akan mendengar dari sorga doa-doa mereka. Berarti ada doa yang tidak didengar. Sehebat apapun kata-katamu berdoa, sehebat apapun kata-katamu tiaramu berdoa, kalau di hatimu ada kepahitan, ada kebencian, doamu itu cuma sampai di palapan, cuma dari palapan. Tapi kalau hatimu murni, tulus, kudus, suci, doamu itu tembus sampai ke surga. Sebab siapa yang mau doamu? Bukan yang kau membawa doamu, tapi Roh Kudus. Roh Kudus hanya membawa doa-doa orang kudus. Doa orang cemar tidak sampai. Maka itulah sebabnya maka dikatakan di sana berbalik dari jalan-jalannya, mendengar dari surga, mengampuni dosa dan memulihkan negeri mereka. Kita harus berdoa buat negeri kita, negara kita, supaya secepatnya Tuhan pulihkan bangsa ini. Haleluya.
Tuhan pulihkan ekonomi, Tuhan pulihkan. Supaya Bapak Ibu Saudara yang berusaha bekerja, Tuhan tetap tolong. Tidak lama lagi kita akan melewati satu tahun ini. Sepanjang tahun ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Jangan anggap ini biasa-biasa. Ini adalah satu sinyal dari Tuhan untuk banyak orang sadar. Jangan anggap ini karena kebetulan, tapi sinyal untuk mengingatkan orang-orang percaya kembali kemana mereka, kembali kepada firman atau kembali kepada kekuatan. Karena itulah maka dikatakan sini saudaraku, dikatakan ketika umat-umatku atas nama Yesus, atas nama Tuhan merendahkan diri, berdoa, mencari hadirat Allah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan mendengar doa mereka, mengampuni dosanya, bahkan memulihkan kehidupannya. Haleluya. Dan kalau kita lihat dalam Yeremia, kita lihat dalam Yeremia 33. Mari kita baca bersama-sama. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3 berkata, mari kita baca bersama-sama. Yeremia 33 ayat 3. Saya dulu kita baca bersama-sama ayat ini. Yeremia 33 ayat 3. 3, 2, ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Banyak hal yang kita tidak ketahui hari besok, lusa, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Banyak hal-hal yang kita tidak ketahui. Tapi hal kita katakan, ketika kita berdoa, ketika kita berseru, disitulah kita dapat sesuatu itu. Haleluya. Ketika kita berseru, maka Tuhan beritahu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kita pahami. Pernahkah saudara bisa pahami hidup ini? Pernahkah bisa pahami tujuan hidup ini? Pernahkah saudara pahami apa yang akan terjadi 1 bulan? Awal tahun 2020 kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia. Januari, kalau saya tidak salah, Januari atau Februari saya sudah membawa PA di sini. Kita sama-sama menerima firman, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi wahyu menggariskan bahwa akhir zaman akan terjadi keadaan-keadaan yang tidak pernah dipikirkan manusia. Kita mungkin hanya mendengar berita di luar, kita mungkin hanya mendengar di China, tapi kita pun masuk bulan Maret, dan sampai hari ini pun kita tidak tahu kapan berhentinya, dan tidak ada yang tahu kapan berhentinya akan virus itu. Tapi saya percaya selain saudara mendisiplinkan diri saudara, mentertibkan diri saudara, saya percaya Tuhan melindungi, membentengi, memagari saudara dan saya supaya tidak terkena COVID-19. Ada haleluya. Dengan apa? Dengan berdoa. Secara fisik kita sudah masing-masing. Masing-masing punya kita kesadaran masing-masing untuk kita menjaga. Bagaimana semua sudah dibuat aturan-aturan, ya, baik jaga jarak, baik pakai masker, baik cuci tangan. Aturan itu kita lakukan. Dan jangan anggap remeh hal-hal itu, supaya saya dan saudara, keluarga saudara dan keluarga saya semua kita sehat. Haleluya. Haleluya. Tidak ada untuk hal-hal yang lain. Gembala kan sedih kalau sampai ada yang sakit, kan sedih kan? Tapi gembala sukacita, kata Paulus. Kata Paulus baca di 1 Tesalonika, sukacitaku, kata Paulus, adalah jemaat. Kalau jemaat itu sehat, kalau jemaat itu diberkati, kalau jemaat itu taat patuh, maka itulah kemegahanku, kata Paulus. Haleluya. Bukan harta dunia, sekalipun itu perlu, bukan kemewahan. Karena itulah saya mengajak Bapak Ibu Saudara,
Mari, saya ulang kembali, selain kita berseru, selain kita memuji Tuhan, saya ulang kembali, bulan Juli ini adalah bulan puncak. Karena itu jaga kondisi saudara, ikuti aturan-aturan yang sudah diarahkan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Supaya tujuannya tidak hanya rohani kita sehat, rohani jasmani sehat, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan kalau kita sakit-sakit? Bagaimana kita bertepuk tangan kalau kita sakit-sakit? Karena bukan seizin Tuhan, tapi karena kesalahan kita sendiri. Ada dua kesalahan. Pertama adalah ketebeloran, ketidakpatuhan, dan kedua, ayo seizin Tuhan. Tak percaya kalau seizin Tuhan, maka semua akan Tuhan sembuhkan dan Tuhan tolong. Tapi kalau kesalahan kita, cepat-cepat saudara dan saya minta ampun. Supaya dengan baik-baik, tubuhmu adalah baik ke Allah, tubuhmu adalah baik sebagai Tuhan, dan jaga baik-baik, sebab di situ ada Roh Kudus. Agar tubuh kita ini sehat memuji Tuhan, sehat berseru kepada Tuhan. Haleluya. Saya pun kalau berkhotbah pakai masker agak terganggu suara saya pun nggak bebas. Saya coba pakai ini, ternyata suara saya ini. Saya coba pakai ini supaya saya tidak pakai masker, pakai ini, tapi suara nggak full. Tujuannya supaya kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Memang tidak bisa kita 100% seperti sebelum pandemi. Tapi paling tidak kondisi seperti ini pun tidak mengurangi kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Israel. Dikatakan sana, pertama mereka berseru. Kedua, kita lihat di sana, kedua, tiga saja. Kedua, Allah mengingatkan Gideon supaya Gideon ini tidak putus asa. Dengan situasi sekarang, Alkitab mengajarkan kita menghadapi situasi COVID ini, menghadapi keadaan ekonomi yang sulit ini, saudara dan saya jangan sampai putus asa. Ketika Israel diganggu oleh Midian, ketika dunia sekarang diganggu oleh pandemi COVID-19, termasuk di negara kita, maka lihat orang di sekitarmu, banyak sekarang orang putus asa. Banyak orang sekarang khawatir. Banyak orang sekarang takut. Banyak orang sekarang kira-kira nanti gimana masa depan saya. Gideon pernah didatangi malaikat. Gideon, jangan putus asa. Gideon pergi sembunyi di bawah pohon terbanting. Sembunyi dia. Lalu Gideon katakan, Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau menyertai nenek moyang kami. Engkau menuntun mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi lihat sekarang, kami menorak, kata Gideon. Engkau biarkan orang Midian mengambil, merampas semua harta kami. Putus asa Gideon. Gideon dia datang kepada Tuhan, gimana? Akhirnya Allah berkata kepada dia, Gideon, aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Ini kata-kata iman sudah, kata-kata iman. Aku menyertaimu Gideon, pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon orang kecil. Allah menyertai. Yakinkah saudara bahwa Allah masih menyertai kita? Haleluya. Yakinkah? Coba kita lihat di sana apa dikatakan di sana. Hakim pasal 6. Hakim pasal 6 ayat 11. Saya akan bacakan, perhatikan. Hakim pasal 6. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yos anak Abiasar itu. Sedang Gideon anaknya memberi gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dan bagi orang itu. Jadi sembunyi dia. Maka ayat 12, malaikat Tuhan menempatkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah
Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua yang menimpa kami? Di mana segala perbuatanmu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Sampai di sini. Ternyata putus asa itu Tuhan gak suka. Kuatir itu Tuhan gak suka, saudara. Dikatakan di sini, hai Gideon, aku menyertaimu, hai pahlawan. Gideon itu sembunyi, takut kalau nanti dia ditangkap oleh orang Midian. Dia sembunyi, bagaikan kalau ini pohon terbanting, dia sembunyi di sini. Padahal Tuhan memakai ini Gideon untuk menyelamatkan orang Israel dari Midian, tapi pemimpinnya pun takut. Ini Gideon masih muda, minder, putus asa. Ternyata putus asa itu Allah tidak suka. Dan Allah katakan sampai berapa kali nanti baca di rumah, aku menyertai Israel, aku menyertaimu Gideon. Tapi saya mau berkata, percayakah saudara bahwa Tuhan masih menyertai kita? Haleluya. Karena itu jangan terlalu takut saudara menghadapi situasi. Jangan sampai kita cemas, jangan sampai kita khawatir. Dan bukan zaman kita saja mengalami seperti ini. Di zaman Gideon pun pernah lebih mengerikan dengan apa yang terjadi sekarang. Kalau sekarang virus melanda, tapi kalau waktu itu orang Midian datang menyerang bagaikan belalang tiba-tiba, dan itu semua harta mereka diambil, domba mereka diambil, harta kekayaan mereka diambil, dan semua hasil panen, hasil ternak diambil, dan akhirnya orang ini melarat. Dan saya percaya dengan adanya pandemi COVID-19, saudara jemaat belum ada yang melarat. Haleluya. Berarti masih Tuhan menyertai. Karena itulah mari tetap, pertama tadi ada 3. Pertama, selalulah datang berseru kepada Tuhan. Berseru. Hanya dengan berseru kita bisa tertolong. Jangan berseru hati yang tulus, hati yang murni, hati yang suci. Itu berseru. Maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Yang kedua, mari kita datang ke Tuhan ini dengan hati yang tidak ada kecewa, dengan hati yang tidak ada putus asa. Walaupun mungkin di sekitar kita banyak hal-hal yang membuatkan kita kecewa, banyak mungkin di sekitar kita membuat kita jadi sangat kecewa, dan bagi kita bisa ujung-ujungnya putus asa. Dan kalau sudah putus asa, maka menggerogoti kita adalah kekhawatiran. Tentang kekhawatiran kita lihat apa yang dikatakan dalam Filipi pasal yang keempat. Mari saya mengajak kita bersama-sama. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 6. Ya, seribu kita baca bersama-sama. Ayat 4, ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Kalau sudah dapat katakan amin. Mari kita baca. 3, 2, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia saya hari berkata begini, terjemahan bahasa Indonesia berkata, janganlah khawatir mengenai apapun. Janganlah khawatir mengenai apapun dalam segala hal, tetapi berdoalah, ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian
Luar biasa kata-katanya ya. Beritahu kepada Allah dengan ucapan syukur. Beda ya. Sekali lagi saya baca supaya saudara pasang telinga baik-baik. Janganlah khawatir mengenai apapun dalam segala hal. Karena itu berdoalah. Pertama, kedua, ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Kiranya hari ini kita mengajukan permohonan kita kepada Allah. Haleluya. Ajukanlah permintaan kepada Allah. Apa yang kalian perlukan. Nah, ini rumah Tuhan. Ini firman yang disampaikan. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah kepada Allah dengan ucapan syukur. Dengan kata lain, waktu berdoa saudara di tempat duduk saudara, Tuhan Yesus terima kasih hari ini saya diberkati, bersyukur terima kasih. Padahal belum saudara dapat, tapi saudara berdoa terima kasih Tuhan hari ini saya diberkati, besok saya diberkati, pekerjaan saya, usaha saya sudah ditolong, saya diberkati. Haleluya. Jadi beda dengan berdoa ucapan syukur, beda. Aduh Tuhan tolong, kalau Tuhan gak tolong saya, aduh Tuhan sudah kepepet ini, kalau Tuhan tidak tolong saya, ya udah minggu depan saya gak ibadah. Nah, itu bukan ucapan syukur, itu ngancam. Itu ngancam namanya. Jadi di dalam menanggalkan kekhawatiran itu, di dalam melenyapkan kekhawatiran itu adalah kalau kita mengucap syukur. Saudara, ada dua mujizat besar yang dilakukan Yesus sendiri. Ketika diawali mengucap syukur dengan 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan waktu memberi makan 5.000 laki-laki. Maka apa dikatakan oleh Yesus? Aku mengucap syukur Bapa atas 5 roti yang sudah kering dengan 2 ikan. Bisa berubah. Itu roti yang sudah 3 hari sudah kering. Lalu tiba-tiba roti itu segar. Ikan yang 3 hari sudah kering juga bisa segar. Bagaimana ceritanya 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki? Karena apa? Diawali dengan ucapan syukur. Haleluya. Mengucap syukur kami Tuhan kami dipelihara. Coba kita rubah konteksnya doa kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dipelihara, besok kami dipelihara, hari ini kami sehat, besok sehat, lusa sehat, seterusnya sehat. Kami tetap dicukupkan oleh Tuhan. Perkataanmu adalah imanmu. Perkataanmu adalah apa yang kau perkatakan, apa yang kau imani, jadilah itu kepadamu. Tapi kalau engkau mengeluh setiap hari, kenapa hidup ini begini, kenapa hidup ini begini, kenapa susah, ya udah jadi seperti itu susah. Maka dikatakan beritahu, kata Alkitab, apa yang kalian perlukan, beritahu kepada Allah dengan ucapan syukur. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, lalu dia katakan kepada Maria, Maria, di mana kubur Lazarus? Ada di sana. Lalu dikatakan, aku mengucap syukur kepadamu Bapa. Mengucap syukur Yesus. Bayangkan Yesus adalah Tuhan, apalagi kita manusia, gak ada apa-apanya kita. Lalu dikatakan, setelah mengucap syukur dikatakan, Lazarus, bangkit. Dia bangkit. Saya mau katakan, percaya ke Bapak Ibu Saudara, dengan Bapak Ibu Saudara banyak mengucap syukur tanpa kekhawatiran, maka mujizat akan terjadi. Haleluya. Coba kita rubah pola doa kita. Ya, pola permohonan kita. Saudara belum terima, tapi anggap sudah terima karena di awal ucap syukur. Nah, itulah yang dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 7 dikatakan, ayat 7 dalam Filipi pasal 4 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Maka lihat baik-baik. Maka damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti. Saya senang bahasa ini. Damai sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia, lalu akan menjaga hatimu, menjaga pikiranmu yang sudah bersatu di dalam Kristus Yesus. Saya mau bertanya,
Merasakah saudara bahwa saudara sudah bersatu dengan Kristus? Haleluya. Jadi damai itu irenai. Irenai itu artinya tenang. Ketenangan itu yang dibutuhkan saat-saat seperti sekarang. Coba lihat di luar sana, berapa banyak orang gelisah. Berapa banyak orang ketika keluar rumah. Ya. Berapa banyak orang di luar sana, saudaraku. Ini ada COVID apa enggak? Ada virus apa enggak? Setiap keluar, baik itu turun dari mobil, baik itu turun dari sepeda motor, baik ketika kita ke pasar, ketika kita di jalan, ketika kita bertemu orang, semua hal-hal yang bisa mengkhawatirkan kita. Itulah sebabnya saya katakan, ketika saudara datang di rumah Tuhan, selain saudara menjaga hati kebenaran firman Tuhan, saudara juga boleh menjaga untuk kesehatan tubuh kita. Haleluya. Dan dikatakan di sini, damai sejahtera dari Allah tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Kalau di Alkitab kita, Alkitab yang saudara pegang itu, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari berkata, maka damai sejahtera dari Allah yang tak mungkin dimengerti manusia, itulah yang menjaga hatimu. Damai sejahtera dikatakan dalam Roma akan melucuti iblis di bawah kakimu, sehingga iblis tidak ada menguasai hatimu dan pikiranmu. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, yang kedua, sudah berseru kedua, mari di tengah-tengah keadaan sulit ini jangan sampai ada di antara saudara putus asa. Jangan sampai ada putus asa. Karena ketika kita putus asa, maka damai sejahtera hilang. Ketika kita putus asa, maka tidak ada ucapan syukur. Ketika kita putus asa, maka kita kehilangan rencana-rencana Tuhan. Jadi ini Gideon sedang diperbaiki Allah. Hai Gideon, aku menyertaimu, jangan putus asa. Walaupun secara kenyataan di depan Gideon, Israel sudah melarat. Israel sudah melarat karena orang Midian. Tetapi Allah mau memotivasi Gideon, jangan engkau putus asa. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, tiga saja. Yang ketiga, meninggalkan berhala. Meninggalkan berhala. Di dalam Hakim-Hakim, mari kita lihat. Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6. Kita lihat di sana. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 28. Ayat 28 sampai 30. Perhatikan ayat Alkitab saudara. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 28. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaknya telah dirobohkan mezbah Baal, telah ditebang tiang-tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kepada kota dan itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan Baal, karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Gideon harus merobohkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Berhala itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, saudara. Tata cara hidup kita, tata cara karakter kita, tata cara pola hidup kita yang tidak baik, itu akan menjadi berhala. Dan itu harus dirobohkan. Itu harus dilenyapkan tabiat-tabiat yang tidak baik itu. Supaya kita ini terhindar dari kemelaratan. Haleluya. Itu berhala. Tabiat-tabiat, karakter-karakter, sifat-sifat yang tidak baik. Pengertian berhala itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Diawali dari sifat, perilaku, perbuatan. Dan itu yang dirobohkan oleh Gideon. Itu yang dilenyapkan oleh Gideon. Supaya Tuhan memulihkan kembali bangsa Israel. Dan nyatanya benar. Dan akhirnya supaya mereka kembali beribadah. Sekian lama mereka tidak pernah ibadah.
Sekian lama mereka tidak ada mezbah, kering. Saya tidak tahu apakah masih saudara suka bangun mezbah keluarga. Tapi doa saya, di zaman COVID ini saudara masih tetap ada mezbah di rumahmu. Haleluya. Masih ada doa di rumah. Kalau di sini tetap ada doa, tapi di rumahmu sebelum engkau tidur, adakan mezbah keluarga. Bangun pagi, jangan langsung terus lompat tempat tidur, cari handphone. Ya, sekalipun mungkin engkau belum sikat gigi, tapi ketika engkau mau awali mezbahmu, itulah yang menghindarkan engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara, dari keadaan yang sulit ini, dari virus-virus ini. Semakin hari kan semakin meningkat tingkatnya. Semakin hari semakin menakutkan. Semakin hari semakin menakutkan kan keadaan ini. Semakin hari mencemaskan. Tapi saya percaya ada tiang awan, ada tiang api yang selalu menyertai saya dan saudara. Ketika saudara dikatakan poin ketiga, poin terakhir ini, menghalaukan, menjauhkan tiang-tiang berhala, menjauhkan mezbah berhala. Apa itu tiang-tiang berhala? Apa itu mezbah berhala? Kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan. Tetapi saudara, maka dikatakan selalulah ikut dalam pertemuan-pertemuan ibadahmu kepada Tuhan. Ibrani pasal 10, kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 25. Mari kita baca bersama. 3, 2, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Tuhan sudah mulai datang, sudah dekat hari kesudahan alam ini. Karena itu janganlah saudara menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dikatakan sana, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena di situ ada nasihat. Di situ ada semakin kegiatan. Giatlah dalam Tuhan. Nah, kalau terjemah dikatakan sana jangan menjauhkan. Tapi kalau kita lihat lagi di Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23, mari kita baca bersama-sama. 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 23 ayat 25. Mari, 3, 2, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanan dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Harus beribadah, saudara. Ini harga yang harus kita bayar. Ibadah. Jangan anggap remeh itu ibadah. Dan kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini: kalau kamu menyembah Allahmu, perhatikan baik-baik. Kalau kamu menyembah Allahmu, kamu akan kuberkati. Bayangin. Kalau di sini kan masih disebut kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tapi kalau bahasa aslinya berkata kamu. Jadi kalau itu artinya ditawarkan, tidak dipaksa. Ditawarkan. Kalau kamu menyembah Allah, inilah yang tidak dilakukan orang Israel. Tidak lagi mau mereka menyembah Allah. Mereka justru membuat tiang-tiang berhala. Mereka justru membuat mezbah Baal. Maka Tuhan izinkan 7 tahun melarang. Dan Alkitab berkata, Keluaran 23-25, kalau kamu menyembah Allahmu, maka kamu akan kuberkati. Katakan amin. Aku berkati dengan makanan, baik-baik perhatikan, dengan makanan dan minuman.
Coba saudaraku, kalau Tuhan nggak berkati makanan minuman kita, bisa nggak saudara jamin air minum yang saudara beli itu bersih 100%? Itu kan dipegang orang. Bisakah saudara cuci itu air supaya tidak ada COVID-19 di situ? Gimana saudara cucinya? Apalagi kalau saudara beli air tidak dimasak, langsung geruk minum. Bisakah saudara tahu di situ tidak ada virus? Tapi Alkitab berkata yang tidak kita ketahui. Alkitab, kalau engkau menyembah Allah, Allah memberkati makananmu, apa yang kau makan minum. Makanya kalau makan itu sebelum makan berdoa. Anak-anak sebelum makan berdoa. Haleluya. Supaya makanan kau makan, minuman kau minum, engkau kan beli dari luar. Engkau beli dari luar. Tidak 100% itu yang ada makanan di rumahmu diolah engkau di rumah. Gak mungkin. Sayur engkau beli dari rumah, dari luar. Ikan engkau beli dari luar. Apa lagi? Air minum beli dari luar. Hampir belum ada kita punya air ambil dari tanah lalu kita masak. Rata-rata beli dari luar. Tetapi bisakah saudara percaya itu semua 100% tidak ada virus? Tapi saya percaya ayat ini. Kalau engkau menyembah Allahmu, maka aku berkati makananmu, aku berkati minumanmu, dan dikatakan dan segala penyakit akan kujauhkan daripadamu. Yang setuju katakan amin. Itulah Tuhan kita luar biasa. Karena itu mari menyembahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Tuhan. Jangan ada berhala-berhala di dalam dirimu. Jangan ada berhala, itu saya ulang kembali, tegar tengkuk yang tidak mau dinasihati. Jangan ada berhala-berhala di dalam hati dan pikiran. Kebiasaan yang tidak baik, itu berhala. Berhala zaman sekarang bukan lagi patung. Berhala zaman sekarang bukan lagi kuburan. Berhala sekarang ini bukan lagi saudara menyembah kayu. Tapi berhala zaman canggih ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Dari perilaku, dari karakter, dari perkataan, dari sifat. Itu berhala. Dan di dalam Ulangan katakan berhala itu kekejian bagi Tuhan. Dan siapa yang pernah melakukan itu? Saul. Itulah sebabnya Saul, Allah pecat, bukan singkirkan, Allah pecat Saul. Pada kondisi dia di puncak menjadi raja, lalu digantikan orang yang tidak terkenal, diganti seorang yang tidak populer, diganti seorang yang suka menyembah Allah, yang suka memuji Tuhan, yang walaupun sekolahnya tidak tinggi, tidak tahu dengan peperangan, tapi Tuhan angkat orang dari hutan, namanya Daud. Karena dia suka memuji Tuhan. Sekolah itu penting. Dan harus saudara, anak-anak saudara, anak kita harus sekolah. Biarlah mereka mencapai cita-citanya. Mau di dalam, mau di luar negeri, kita doakan supaya mereka sukses. Tetapi yang terpenting mereka jangan lupakan akan Tuhan. Dimanapun mereka, di negeri manapun, dimanapun mereka, selalu cari Tuhan utamakan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan itulah yang dapat melindungi. Di dalam Tuhan Yesuslah yang dapat memberkati. Dan ingat baik-baik saudaraku yang sekolah, yang kuliah, takut akan Tuhan itulah permulaan kepintaran. Haleluya. Takut akan Tuhan itulah permulaan, itu baru awal dari segala keberhasilan. Jangan anggap remeh mungkin engkau pintar, mungkin bagus IQ-mu, tapi jangan sampai jauh dari Tuhan. Ini saya bersyukur anak-anak kita ada punya cita-cita di dalam dan keluar negeri. Puji Tuhan, senang. Mau dimanapun mereka sekolah kuliah, Tuhanlah menyertai dan memberkati. Tapi ingatkan selalu di mana berada. Ya, saya senang waktu Jimmy bersaksi, dia ingin kalau dia keluar negeri ke China, ada nggak gereja di sana? Itu penting. Kalau ada gereja, ada beribadah,
maka saya percaya Tuhan akan membuat berhasil. Ini pada waktunya. Satu kali Yosua pernah telepon saya. Yosua yang di Australia. Saya katakan, Yosua, kamu ibadahkan di sana. Kamu kuliah di sana, tetap ibadahkan. Ibadah, oh, puji Tuhan. Yang penting kamu ibadah, jangan sampai tinggalkan ibadah. Sebab dimanapun engkau berada, kalau engkau beribadah, maka saya percaya Tuhan akan melindungi, memberkati. Sebab jelas dikatakan, kamu yang menyembah Allahku, yang menyembah Allahmu, kamu akan kuberkati dengan makanan dan minuman, dan segala penyakit akan kujauhkan daripada. Jadi jangan khawatir dengan adanya COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Yang penting saudara, dimanapun selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan. Haleluya. Amin saudara. Kita jangan sampai ceroboh, kita jangan sampai salah. Ya, maafin saya saudaraku, semua kalau sampaikan itu adalah demi kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. Saya aja saudaraku, kalau di rumah aja, kalau saya keluar pintu ini, tiap hari saya pakai masker itu. Kalau keluar pintu, nyiram aja saya pakai masker. Ya, nyiram aja, itu kan lokasi di sini kan, nyiram aja pakai masker. Memang gak nyaman, saya bilang nyaman, gak nyaman. Saya berkhotbah pun gak nyaman pakai masker kalau mengikuti. Tapi sudah itu aturan demi kesehatan, ya sudah, demi kebaikan, dan demi juga mengikuti protokol. Kalau saudara coba datang lihat saya pagi, tiap pagi saya pakai masker saudara. Jangankan keluar lewat sapa, di sini saja, di luar sana. Saya rindu supaya Tuhan memberikan kita umur panjang semua. Haleluya. Kita sehat, sehingga kita bisa melihat anak-anak kita kelak berhasil. Anak-anak kita bisa kita lihat mereka dewasa, mereka bisa sekolah, mereka bisa kuliah, mereka bisa kita lihat kalau Tuhan Yesus belum datang. Kita pun bisa melihat ada cucu-cucu yang akan datang. Haleluya. Amin Bapak Saudara. Nah kita dari mulai sekarang, karena saya dengar di televisi bulan Juli ini adalah puncaknya. Puncaknya. Karena itulah saya mohon dengan saya, di dalam kita beribadah, di dalam kita berdoa, mari saya mohon dengan hati yang tulus, saya mohon dengan tangan terbuka, mari supaya kita sehat-sehat semua. Dan itulah yang dilakukan di sana. Ini yang saya katakan berhala, kebiasaan. Jadi kalau saudara terbiasa, mari tinggalkan itu kebiasaan itu. Kalau itu kurang baik, mari tinggalkan. Supaya apa dikatakan di sana? Aku memberikan. Nah, yang terakhir saudaraku, dari ketiga hal itu yang dilakukan oleh Gideon, maka apa yang terjadi? Tuhan buat pertolongan, mujizat. Setelah Gideon dan seluruh orang Israel berdoa, setelah orang Israel dan Gideon tidak putus asa, setelah Gideon dan orang Israel tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka apa yang terjadi? Tuhan ngomong sama Gideon, apa yang kau minta Gideon? Kalau Tuhan memang menyertai kami, kalau Tuhan memang menyelamatkan Israel, minta saya bukti. Saya suka berkata kepada siapa itu ya, kalau kita melakukan satu rencana, kita harus minta tanda dari Tuhan. Saya pun waktu memulai pelayanan di tempat ini, sebelum saya masuk ke komplek ini, saya berdoa dulu, Tuhan izinkan saya melayani di Metro, minta pertanda. Ini masih ada orangnya sebagai saksi hidup, Pak Abi. Tuhan kalau izinkan, Tuhan kirim siapa yang akan memulai untuk kami kontrak rumah, perlu dana. Itu minta tanda dari Tuhan. Dan saya tidak terlalu kenal dengan Pak Abi pada waktu itu. Pak Abi berdua biasa dengan suami istri, seperti pernah kesaksiannya. Uang itu dia butuh. Dan saya baru saya tahu waktu terakhir dia bersaksi, ternyata uang itu dipinjam dari kantor. Tapi di sisi lain dikatakan kami berdua suami istri, Tuhan minta pertanda kalau memang Tuhan izinkan kami melayani Metro. Sambil kami berdoa dikatakan Pak Abi berdua di Metro, di rumahnya. Kita minta pertanda dari Tuhan. Tuhan izinkankah kami di Metro?
Kami waktu itu belum ada pelayanan di Metro. Tuhan izinkan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan pakai. Dikatakan kasih uangmu itu untuk pelayanan. Satu kali pernah saya bertemu dengan Pak Api dengan cicinya. Kasih itu uang itu untuk pelayanan yang pernah hamba Tuhan datang itu. Pak Api sendiri nggak tahu di mana tinggal saya. Namanya peta. Sampai Pak Api katakan di kasirnya, aduh itu pinjaman Tuhan. Gimana? Sudah kasih untuk pelayanan. Dia cari nggak ketemu. Berapa lama baru saya ketemu di Blok M. Dia bilang, om sini om. Saya berdua suami istri gini dan sebagainya. Tuhan gerakkan saya, digerakkan Tuhan untuk pelayanan. Nah mereka lah jemaat mulai-mulai. Dan itu maka bisalah kontrak N119. Itu pertanda. Berarti Tuhan izinkan. Dan sekalipun ada masalah, ada persoalan, kami tetap bertahan. Seperti pujian tadi, tetap bertahan. Kenapa? Tuhan sudah berikan pertanda. Nah, Gideon pun, apa pertanda kalau Tuhan menyelamatkan kami? Apa pertanda kalau Tuhan menolong kami? Kata Gideon. Kalau gitu Tuhan, tanda bukti Tuhan menyertai kami, tanda bukti Tuhan menyelamatkan kami. Sekarang saya akan gunting bulu domba. Bulu domba ini saya gunting, lalu saya taruh di atas pemirikan, di atas tanah. Kalau Tuhan buat ini bulu domba ini kering dan tanah itu basah, di bawah bulu domba itu basah tanahnya, dan bulu domba itu kering, berarti Tuhan menyertai kami, menyelamatkan kami. Dia taruh malam. Lalu pagi-pagi dilihat, dia peras, dia pegang itu bulu domba, dia peras satu cawan ada air. Lalu diangkat bulu domba itu, di bawahnya kering. Mungkinkah saudara kalau kena embun, ini kena embun lalu ini nggak kena? Kalau kena embun ini pasti kena. Tapi karena Gideon berdoa minta pertanda dari Tuhan, ini basah, ini jangan. Tuhan kasih, ini basah, ini enggak. Itu tanda. Lalu kedua, bolehkah sekali lagi Tuhan, engkau jangan murka. Buatlah, dikatakan, ini kering. Kalau ini katakan, ini basah, ini kering. Sekarang ini kering, dikatakan ini basah kan. Sekarang bulu domba ini. Yang pertama, ini yang basah, ini kering. Sekarang ini kering, ini basah. Atau dengan kata lain, yang pertama, di dalam kita lihat lebih supaya lebih jelas, ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36. Kita baca bersama-sama supaya bukan saya yang tahu. Ayat 36. 40. Perhatikan baik-baik. Kemudian berkatalah Gideon kepada Tuhan, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraan seperti yang kuperingatkan, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pemilihan. Apabila hanya di atas guntingan itu ada embun, tetapi di seluruh tanah itu di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau menyelamatkan Israel dengan perantaranku seperti yang kuperingatkan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu domba itu, diperasnya air embun dari guntingan bulu domba secawan penuh. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata sekali lagi saja, biarkanlah aku satu kali saja mengambil cobaan guntingan bulu domba itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Jadi yang kedua, ini kering, tapi ini ada embun di tanah. Logika segala akal sehat, saudara coba taruh benda, lalu ini kena embun, ya pasti kena di bawahnya. Tapi karena dibilang pertanda dari Tuhan, maka Tuhan kabulkan. Dan akhirnya karena Gideon dengan umat Israel berdoa, Gideon dengan tidak putus asa, Gideon tinggalkan bersama umat Israel kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka doa mereka dipulihkan, didengar oleh Tuhan. Maka apa yang dikatakan dalam Mazmur 121, kita baca bersama-sama. Ini menjadi penutupnya. Mazmur 121. Mazmur 121.
ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kita baca ayat ini sebagai penutupnya. Mari. Mazmur 121 ayat 1 dan 8 kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjagamu Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada berkata amin? Tuhan menjaga. Keluar pintu rumahmu, engkau dijaga oleh malaikat Tuhan. Keluargamu, engkau tidak bisa menjaga anakmu dalam 24 jam. Bisa engkau di kantor, anakmu di rumah, tapi tidak bisa engkau jaga. Tapi malaikat Tuhan per rumah, per keluarga, Tuhan selalu kirim malaikat. Bahkan Alkitab berkata, tiap api, tiap awal Tuhan kirim. Sehingga dikatakan pertolongan itu datang dari Tuhan, sebab Dia penjaga yang tidak terlelap, penjaga yang tidak tertidur, dan Tuhanlah menjaga, menaungimu. Jadi karena itu dari siang ini sebelum saya tutup, jangan pernah takut dan khawatir. Haleluya. Jangan pernah bimbang. Sebab karena ketakutan itulah membuat orang Israel, mereka takut kepada Midian, akhirnya datang sendiri Midian. Di ayat terakhir ini mengingatkan kita, Allah Yesus Kristus itulah yang menjaga engkau dari segala kecelakaan, dari segala penyakit, dan menjaga nyawamu, dan juga menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah berita firman yang boleh saya sampaikan pada saat pagi menjelang siang ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, kiranya Roh Kudus memampukan kita semua, sehingga firman ini bukan sekedar kita dengar, tapi firman ini menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Roh Kudus menolong saya dan saudara, Roh Kudus memampukan saya dan saudara, agar kita teruslah berseru kepada Tuhan, dan teruslah kita datang dengan tanpa keputusasaan, tanpa kekhawatiran, dan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Firman Allah berkata supaya kita jangan takut, sebab Allah kita adalah Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang melindungi kita. Tuhan semua berkati, Tuhan semua kita sama.